Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Di mana dalam program ini kita akan membahas seputar kegiatan mahasiswa dan mahasiswi di UMJ. Dari mulai mahasiswa berprestasi, bisnis mahasiswa dan juga kegiatan kemahasiswaan, semuanya kita bahas di sini. Dan kali ini kita akan bincang-bincang ini membahas tentang prestasi presenter dan seni oleh mahasiswi UMJ. Saat ini sudah hadir nih narasumber kita, bintang tamu kita, yaitu ada Zulfa Nova. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Zulfa. Halo, waalaikumsalam Kak. Apa kabar Zulfa? Alhamdulillah baik. Gimana Kakak? Baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Zulfa, ini kamu sekarang ini aktif sebagai mahasiswa UMJ yang alhamdulillah berprestasi di bidang seni dan juga presenter ya. Iya, betul. Emang seneng ya dengan dunia presenter, dunia public speaking seperti itu? Iya, kebetulan emang sebenarnya dari kecil ya, dari kecil tuh suka banget nonton berita. Tapi bukan isinya, tapi suaranya. Suaranya. Iya, jadi aku suka banget niru-niruin suara berita gitu. Karena kebetulan suaraku kan berat ya. Jadi kayak kalau nyoba-nyoba tuh rasanya seneng aja gitu. Akhirnya ya aku mencoba masuk ke presenter, akhirnya alhamdulillah dapat gitu. Dapat menang juara ya? Iya. Dan kamu juga jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Iya ya? betul, aku ilmu komunikasi, konsentrasinya advertising. Advertising. Sekarang semester berapa nih? Aku berarti naik semester 5. Semester 5? Iya. Oke, boleh ceritain dong kamu ikutan lomba presenter itu dan alhamdulillah menang, itu gimana sih ceritanya? Jadi pertama itu sebenarnya aku nggak tahu ya lomba itu gitu. Jadi kebetulan itu Bu Okta yang menyarankan untuk ikut lomba presenter itu karena dia berteman sama Aspikom gitu. Terus aku disuruh ikut, akhirnya aku ikut dan alhamdulillah aku menang gitu aja sih sebenarnya. Juara berapa? Juara harapan 1, iya. Alhamdulillah. Itu dari berapa ya? Dari nggak tahu jumlahnya. Jadi kan kita secara online dulu nih tahap pertama secara online, kita nggak tahu pesertanya berapa kan banyak banget. Terus di masuk babak semifinal itu 30, terus pas grand finalnya 10 orang, terus diambil juaranya 5 orang gitu. Jadiin di mana itu lombanya? Itu di Universitas Esa Unggul. Esa Unggul ya? Iya, itu juga bareng sama Antv juga kebetulan. Iya. Kamu tuh bawain apa? Acara santai, acara hardnews atau apa? Oke, kalau presenter itu sebenarnya lebih ke santai tapi formal ya. Iya, jadi kayak waktu pada saat lomba itu tuh kita jadi sudah ditentukan temanya gitu. Jadi ada tema pendidikan, olahraga, politik dan yang lain-lain. Tapi jujur aku lupa banget aku dapat di bagian apa, kayaknya sih pendidikan. Terus karena kita udah menyiapkan bahannya ya, jadi bahannya tuh berita apapun. Terus kita dapat apa nih, diundi dapat apa, terus kita bawain terus udah selesai gitu sih. Oke. Nah sekarang jadi aktivitas kamu nih, kesibukan kamu selain kuliah apa aja? Oh aku alhamdulillah sekarang itu aktif di komunitas di bawah naungan Prodi Ilmu Komunikasi yaitu M Radio gitu. Jadi penyiar radio ya? Oh iya, kebetulan iya juga. Tapi aku selaku jadi wakil station manager di M Radio gitu. Jadi announcer tuh sebagai pengisi aja sih sebenarnya kayak gitu. Gimana sih serunya dunia radio itu biasanya ketika kamu tampil siaran, apa aja yang harus dipersiapkan tuh? Oke, untuk jadi announcer itu sebenarnya satu modal pede aja sih Kak. Pede aja ya? Iya, karena kalau kita udah pede tuh kita pembawaannya jadi santai, enjoy gitu. Jadi kita ngalir aja gitu. Apalagi kalau udah sama tandeman ya. Tandeman tuh kayak partner barengnya buat kita siaran. Itu lebih enjoy lagi kalau misal kita udah menguasai topik apa yang pengen kita bahas gitu sih Kak. Jadi yang penting pede modal pertamanya ya. Pede. Kalau topik yang suka kamu bahas tuh apa biasanya? Kalau di aku masuknya program TBL, teman balik lo namanya. Oh, teman balik lo. Iya. Asik nemenin balik kampus ya. Iya, jadi kayak seputar kegiatan di kampus kayak gitu, terus tentang topik-topik yang lagi hype di kampus gitu, yang berkesinambungan dengan mahasiswa atau teman-teman gitu. Itu sih Kak. Oke. Nah, selain kamu aktif juga sebagai penyiar tadi di radio kampus ya, ini kamu ada di catatan kamu juga aktif sebagai LO nih, listening officer. Narasumber itu tuh bisa diceritain gimana keseruannya?
Jujur jadi LO tuh seru banget ya karena kebetulan itu di FISIP itu waktu itu ada Net Goes to Campus gitu. Jadi kebetulan yang menjadi panitianya itu M Radio gitu. Terus aku masuk di divisi LO gitu, yang dimana aku harus menemani narasumber dari sebelum acara hingga akhir acara. Jadi tuh aku biasanya kalau narasumber mau datang, aku akan menyambut dia di bawah gitu sampai aku bawa dia ke ruangan buat di situ ini VIP ya? Iya, ke ruangan buat ruang tunggu, iya transit room, ya. Terus biasanya aku ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya kalau udah cair nanti buat menghubungkan aku dengan panitia di saat narasumber itu mau naik ke panggung, kayak gitu sih Kak. Iya. Kamu suka MC juga nggak? Suka banget sih jujur, karena balik lagi kayak yang tadi, sebenarnya aku tuh awalnya dari kecil tuh suka karena suara gitu. Belum tahu ya, maksudnya mungkin waktu masih kecil kayak isinya apa sih gitu-gitu, tapi kayak aku lebih ke suaranya gitu. Kalau MC biasanya aku ngebawain MC formal sih, karena kebetulan katanya aku cocok dengan MC yang berbau formal, tapi aku juga pernah jadi MC non formal itu di kegiatan Charity M Radio. Itu juga sebenarnya ngalir aja sih Kak kalau non formal kan ya, apalagi lebih santai ya. Iya, lebih santai, apalagi kita waktu itu program charity-nya ke anak yatim piatu gitu. Anak apa ya namanya? Rumah kayak buat tempat anak-anak belajar gitu deh. Aku lupa banget namanya apa. Oke. Gitu. Nah, kamu boleh kasih tips-tips juga nih biar MC-nya tuh lancar gitu. Apa yang harus dipersiapkan gitu. Tapi simpen dulu ya. Jangan dijawab sekarang. Simpen dulu, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di acara UMJ Talks. Kali ini dalam episode prestasi presenter dan seni oleh mahasiswi UMJ bersama dengan Zulfa. Nah Zulfa, kasih dong juga tips-tipsnya. Ini kan kamu suaranya kan itu udah oke tuh ya, udah punya modal suara yang keren banget, bulat gitu kan tadi. Gimana sih kalau mau jadi MC, apa yang harus dipersiapkan juga biar lancar gitu kan? Oke, kebetulan aku ini bukan MC tetap ya, maksudnya kayak kalau misalnya dipanggil aja gitu. Tapi kalau untuk tips, aku sih menyarankan kita tuh latihan dulu ya. Kalau aku pribadi, aku latihan dulu H-1 sebelum tampil gitu, karena biar ngurangin nervous juga kan. Sebenarnya pada saat hari H kita MC tuh pasti nervous juga nggak sih Kak? Dikit, ya. Ya, tapi kalau kita latihan, kita justru kayak tingkat kepedeannya nambah gitu. Terus latihan ini sih AIWO itu penting banget nggak sih Kak? Kayak senam mulut namanya, iya. Dan kita harus smiling voice sih, kalau aku gitu. Iya, jadi lebih enak didengar juga gitu ya. Iya, betul banget. Tapi sama satu lagi, mimik muka sih. Ya, itu penting banget buat jangan MC. Flat gitu. Jangan flat, benar banget. Oke. Nah, tantangan ini bedanya saat kamu bawain MC formal sama yang non formal itu gimana? Tantangannya luar biasa banget ya, karena kalau formal itu kan by text ya, by text juga dan baku gitu bahasanya. Kalau dari segi MC formal itu, tapi kalau non formal itu lebih ke kayak gimana caranya kita bikin suasana itu jadi cair ya. Itu lumayan susah loh, teman-teman. Iya, lumayan susah. Karena kayak apalagi kalau acaranya kayak bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Mungkin kita yang jadi MC Gen Z gitu kan agak susah ya dengan agak sungkan. Iya, gitu agak ya. sungkan gitu. Gimana ya caranya biar cair nih suasananya. Tapi kalau untuk anak-anak sih itu mungkin kita masih nyambung ya, kayak gitu. Kalau formal masih gitu enak sih, ya, jadi di situ tantangannya ya. Iya, betul tantangannya sih. Kamu juga pernah nih jadi reporter M Radio Wisuda UMJ. Itu gimana tuh? Oh, jadi sebenarnya balik lagi ke Kaprodi kita, Bu Okta itu meminta untuk kita kayak ada wisuda nih di UMJ, jadi reporter dong gitu, nanti kita upload di FISIP UMJ, dan kebetulan Bu Tria juga meminta untuk kita datang gitu. Akhirnya kita report kegiatan yang ada di sana, lalu kita kirimkan ke Bu Okta, lalu nyampaikan ke pihak UMJ gitu. Jadi nambah pengalaman lagi. Iya, betul banget. Oke, nah kamu nih pengalamannya banyak banget nih, tadi selain MC, reporter, ada voice over juga nih, voice over talent. Nah itu gimana tuh? Oke, kebetulan voice over ini balik lagi panggilan aja sih Kak. Kalau di M Radio itu
kan ada setiap bulan mungkin atau setiap minggu itu kita ada produksi program gitu. Bisa itu bumper in program, terus ada adlibs, ada iklan layanan masyarakat buat ngisi segmen antar segmen di radio gitu. Jadi aku suka ngisi, tapi bukan aku aja nih voice over talentnya, banyak juga teman-teman yang menjadi voice over talent gitu. Dan aku juga alhamdulillah diminta untuk menjadi voice over talent company profile UMJ, terus juga visip juga, ilkom juga, administrasi publik juga, itu lumayan banyak sih. Ya? Iya. Itu bisa lihat di mana tuh videonya? Itu bisa banget lihat di YouTube. Ilkom juga ada, visip juga ada, UMJ pun juga ada. Iya. Oke, keren banget. Berarti itu bisa jadi portfolio kamu ya? Nanti. Iya, alhamdulillah bisa. Iya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita dulu itu aku pengen jadi artis. Artis loh? Oh iya. Udah mulai kesana nih, artis ya? Iya, karena kayak dulu tuh umur 2 tahun ya kayaknya aku tuh bener-bener yang pede banget. Karena aku dulu sering banget nyanyi juga sama ayah. Waktu masih kecil kebetulan ayah itu anak band dulu juga. Jadi lumayan agak bisa semua alat gitu. Terus kita akhirnya kayak nyanyi-nyanyi bareng aja, tapi sayangnya itu nggak kita record gitu. Itu hal yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Jadi kayak kenangannya jadi dikit gitu. Cuma sekarang mungkin nggak artis lagi ya, cita-citaku mungkin lebih ke menjadi news anchor sih, pembawa berita, karena aku suka banget membawakan berita yang formal. Oke, karena kan suaranya juga menunjang. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong artis, kan kamu prestasi di bidang presenter dan juga seni. Nah, jadi seninya nih apa nih seninya? Oke. Kebetulan aku punya lagu nih Kak. Aku punya lagu. Yang pertama itu judulnya Menjauh Saja, yang kedua itu judulnya Kembali. Nah, jadi ceritanya tuh aku itu dulu sering banget cover di Instagram gitu loh Kak. Cover di Instagram. Terus alhamdulillah ada yang ngeliat gitu, ada yang melirik gitu. Dulu itu sempat juga aku kan sempat sekolah di Magelang ya Kak, di luar daerah. Tinggal di sana memang orang tua? Enggak, aku memang disekolahkan di sana pada saat SMK. SMK-nya juga Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Magelang, iya. Aku kebetulan aktif di sana gitu. Terus aku mulai mencoba cover-cover dan akhirnya ada salah satu artis di Magelang namanya Wara Widowati. Dia itu baru perintis juga sih pada saat waktu itu gitu. Terus pas aku cover tuh aku kayak dimirip-miripin gitu suaranya sama dia. Kayak aku mikir kayak emang iya ya gitu. Akhirnya aku mencoba untuk menyanyikan lagu dia gitu dan akhirnya kenal sama dia gitu. Tapi bukan hanya Kak Wara doang, tapi ada band namanya Aftershine. Kakak tahu nggak? Aftershine. Iya, itu tuh band pop Jawa sebenarnya dia itu. Dia asalnya dari Sleman. Dari Sleman. Gitu. Oke, berarti itu lagu kamu sendiri dong, dibikinin ya? Iya, kalau itu sebenarnya tuh dibikinin, aku hanya cuma nyanyi aja gitu. Oh, oke. Tadi judulnya apa? Menjauh Saja yang pertama, lagu pertama, lagu keduanya Kembali. Oke, kayaknya sebelum kita ke segmen selanjutnya boleh dikit aja nih satu nih yang mana Menjauh aja dulu kali ya. Nanti lagu Kembali boleh ya. Ya. Ini nyanyi ya? Boleh nyanyi. Oke. Satu sedikit aja untuk beralihan segmen nanti kita. Pergilah cinta menjauh saja, hadirmu hanya akan menyiksaku perlahan. Pergilah cinta menjauh saja, akan ku biarkan luka ini menua. Masya Allah, keren. Itu lagu yang Menjauh Saja. Menjauh Saja ya. Itu lagu-lagu yang agak-agak sendu ya. Iya, sendu. Sedih-sedih dikit, tapi bagus banget. Nadanya enak banget gitu. Kayaknya dengerinnya tuh jadi terhanyut gitu. Oke. Ntar kita lanjut lagi ya, Zulfa ya. Tapi kita jeda sejenak dulu. Kita lihat dulu nih yang satu ini.
Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Kita lanjut talking lagi nih bareng sama Zulfa. Yang tadi udah menutup segmen sebelumnya itu dengan lagu, persembahan lagunya yang bagus banget, merdu banget gitu ya. Oke Zulfa, nah menurut kamu, pengalaman kamu kuliah di UMJ itu gimana sih? Pengalamannya yang pastinya di FISIP Ilmu Komunikasi ya. Tentunya sangat bersyukur banget juga aku bisa memilih UMJ dan sangat senang ada di FISIP Ilkom karena dosennya itu bener-bener aware banget Kak sama mahasiswanya, prodinya, sekprodinya, bahkan dosen-dosen yang lain tuh aware gitu. Terus juga dosennya juga enjoy juga buat ngajarin mahasiswanya, jadi nggak kaku gitu loh. Kalau kayak hukum itu kan mungkin kaku ya, karena dia serius. Iya serius, kayak gitu. Kalau Ilkom nih asik aja sih, gitu. Oke, jadi pas ya sama jiwa kamu juga ya, suka seni, terus tadi presenter, segala macam komunikasi gitu ya. Nah dari pengalaman kamu, pernah nggak kamu mengalami sesuatu misalnya nih yang kayak di titik terendah banget nih diri kamu, tapi kemudian akhirnya kamu bisa survive, bisa berjuang gitu, mungkin bisa berbagi cerita juga ke teman-teman. Kalau di titik terendah pernah ada sih Kak, sebelum masuk kuliah itu kan ayah sempat meninggal gitu kan, nggak ada tapi pas masuk kuliah tuh kebetulan di hari pertama PKKMB itu aku ulang tahun, jadi kayak aku antar sedih dan happy ya gitu. Akhirnya ya udah aku jalanin aja, dan di semester 3 itu aku sempet down lagi karena mata kuliah MPK ya, teman-teman pasti ngerasa down di matkul MPK karena kebetulan beliau dosen ini tuh ngajarinnya tuh full gitu loh Kak, jadi tuh kan 3 jam mata kuliah ya kan. Terus dia tuh nggak ada istirahatnya sama sekali karena saking ambisiusnya gitu, saking pinternya mungkin ya dosen ini, Masya Allah tabarakallah, dia bener-bener terus belajar gitu, nggak ada istirahatnya gitu lah. Terus sampai akhirnya kayak aku sempat down karena aku nggak mudeng apa yang dosen ini terangin gitu, karena MPK tuh menurut aku agak sulit dipahami ya, jadi benar-benar harus pelan-pelan gitu. Belum lagi ada mahasiswa yang ngobrol misalnya dan dosennya nggak menegur gitu, itu sebenarnya suatu permasalahan juga sih gitu di dalam ruang kuliah gitu, ruang belajar gitu. Tapi akhirnya kamu bisa bangkit gimana? Oke, akhirnya bisa bangkit karena teman-teman aku sih, ada teman-teman aku itu aku punya kayak grup gitu dari PKKMB sih Kak, namanya Q. Hai Q. Iya, namanya Q. Itu ber9 orang sih, dan kebetulan mereka sebenarnya kita sama-sama ngerasain down-nya kayak aduh MPK susah banget nih gitu. Gimana ya nanti skripsi dan yang lain-lain gitu. Terus akhirnya kayak nggak apa-apa, ayo kita semangat, pokoknya kita harus sama-sama saling bantu. Dan di situ kayak aku ngerasa ada banget sisi kekeluargaannya juga, walaupun ini baru temen gitu kan, tapi kayak udah ngerasa jadi keluarga, jadi akhirnya aku bangkit lagi karena teman-teman aku itu gitu. Jadi dapat keluarga baru ya? Iya, dapat keluarga baru kampus ini, bener. Iya. Kamu selain ikut yang di komunitas, ada ikut UKM lagi atau di komunitas itu tadi aja? Kebetulan aku beasiswa kader sih, dan aku ikut IMM juga. IMM juga ya? Bagi waktunya gimana sih? Nah, tapi aku nggak terlalu aktif sih di IMM karena kan aku menjabat sebagai wakil station manager di M Radio, jadi ikut kegiatan IMM itu mungkin yang hal-hal kegiatan IMM aja, nggak ikut kepengurusan IMM gitu, karena aku udah ikut kepengurusan M Radio gitu. Karena sih. yang IM Radio lebih besar tanggung jawabnya ya? Iya, betul. Tadi wakil kepala station itu station manager. Manager, iya oke. Itu mempersiapkan apa aja sih? Apanya belajar mempersiapkan apa aja tuh, tanggung jawab kamu apa aja? Kalau di wakil station manager, iya. Kalau aku tuh perekrutan anggota, terus juga jadi tuh kita sistemnya ada nilai rapot gitu loh Kak. Jadi kayak aku sebenarnya ini WSM itu kayak HR gitu. Iya, jadi kayak HR-nya M Radio gitu. Dan wakil itu membantu kepala M Radio aja sih Kak untuk menjalankan
apa namanya kegiatan anak-anak. Kegiatan anak. Iya, divisi-divisi yang ada gitu. Oke. Nah, kalau dosen favorit kamu ada nggak yang gimana? Kalau mungkin kamu dos- jadi inspirasi ya? Oke, dosen favorit sebenarnya ada 3. Itu bukan favorit ya, terfavorit sih sebenarnya. Siapa aja tuh boleh? Yang pertama itu Kak Prodi Bu Okta, karena beliau ini sangat semangat banget kalau misalnya ada event apa atau ada kegiatan apa, Zulfa ikut kayak gitu. Terus yang kedua itu ada Sekprodi. Sekprodi Komunikasi itu namanya Bu Jami. Nah, Bu Jami ini selalu memberikan support dan arahan kayak kamu ikut ini dong, kamu ikut ini. Nanti kalau ada lomba apa gitu pasti dia share dan nyuruh aku juga ikut gitu, Bu Jami. Terus yang ketiga ada Bu Felda. Bu Felda itu kepala lab ilmu komunikasi. Kebetulan aku kalau berkeluh kesah tentang apa yang aku rasain ya dari anak-anak itu ke Bu Felda gitu. Jadi kayak triple favorit tuh mereka itu. Ya? Iya. Kayak bestie ya, bisa Iya. curhat juga soal dosen. Itu sih Kak dosen favorit aku. Oke, nah apa namanya? Ini kamu prestasinya juga terus juara 1 lomba menyanyi pop nih ya, pop pensil MTQ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus juara 1 juga jurnalis competition di Elves Mapka Institut Setiami. Nah, ini keren banget kamu bisa juara 1 lomba menyanyi. Ini di event apa nih yang lomba 1 menyanyi? Lomba 1 menyanyi itu kebetulan yang ngadain UMJ ya Kak, Muhammadiyah. Itu pensil MTQ itu memang kayaknya di setiap univ Muhammadiyah itu merayakan gitu, mengadakan kompetisi itu. Dan kebetulan itu pada saat daftar itu tuh kayak di di share link, terus abis daftar langsung kirim video gitu loh Kak, bikin video tapi tanpa editing. Terus nanti di iniin lagi di final bukan? Iya, ada sesi finalnya juga. Itu 5 cewek 5 cowok deh kalau nggak salah, aku lupa apa 5 cewek 5 cowok gitu. Terus habis itu kita tampil di depan juri, terus habis itu langsung diumumin di hari itu juga. Alhamdulillah aku juara 1. Iya. Persiapan kamu apa? Persiapan aku yang pastinya latihan sih, karena kalau nggak latihan tuh pasti kaku gitu loh Kak. Rahangnya. Karena kan kalau nyanyi harus kebuka A ya A gitu. Iya. Sama harus menjiwai menjiwai suasana hati lagi enak, kita menjiwai, jadi benar-benar dari hati gitu kan. Iya, betul. Kamu bawain lagu apa tuh waktu itu? Waktu itu bawain lagu Never Enough. Oke. Nah, yang kalau lagu kamu satu lagi tuh tadi lagu kembali iya. Nanti di akhir boleh nyanyiin itu lagi ya. boleh. Tapi sebelumnya kamu boleh kasih pesan-pesan juga nih ke teman-teman kampus UMJ, ataupun mungkin juga kamu ada mau kasih motivasi atau moto hidup, silakan. Oke. Kalau moto hidup aku, setiap hari itu adalah kesempatan baru. Jadi jangan sia-siakan kesempatanmu untuk menjadi lebih baik. Gitu. Buat pesan buat teman-teman UMJ, carilah tempat di mana kamu bisa berkembang, bukan hanya berkembang, tapi bisa menuangkan isi hati, kesedihan, dan ditukarkan dengan kebahagiaan yang kamu ciptakan di tempat tersebut. Gitu sih kalau aku. Semangat dan terus berdoa. Iya. Sip, semangat dan terus berdoa. Iya. Oke, nah akhir kata nih di akhir segmen ini sebelum kita berpisah nih ya sama pemirsa nih, boleh kita dengerin lagi ya lagu kembali dari Zulfa Nova. Dan sebelumnya terima kasih juga Zulfa atas waktunya udah berbagi sharing, dan juga dalam kesempatan kali ini juga saya sekalian mohon pamit nih ya. Mohon pamit undur diri. Saya Vini Auliani bersama dengan seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan UMJ Talks, dan kita tutup dengan mendengarkan lagu dari Zulfa, lagu kembali. Silakan Zulfa. Buat teman-teman yang mau dengerin lagu aku, kalian bisa dengerin di semua platform musik, bisa dari Joox, Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Dan YouTube juga ada namanya Stasiun Records, kalian tinggal ketik aja. Atau mungkin kalian bisa ketik Zulfa Nova, di situ lagu aku akan keluar. Oke, sekarang ini aku akan menyanyikan lagu kembali. Tak mampu ku sendiri melewati hari,
ku harus tanpamu. Meskipun aku tahu jika kau kembali hanya akan mengulang luka.